Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta sekaligus mentor Bapak Trian Suparman Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Erwin Kansari Sarjana Pendidikan selaku penyaji materi seminar hasil laporan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan seminar hasil laporan pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa mengalami suatu apapun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, akan kami bacakan susunan acara seminar hasil laporan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti, ketiga tanggapan mentor, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara pada kesempatan pagi hari ini agar dilancarkan segalanya, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan doa membawa kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan seminar hasil laporan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mencoba tak mengapa daripada mengapa tak mencoba. Percobaan telah datang silih berganti untuk mewujudkan suatu hasil yang akan dinanti. Untuk itu, marilah kita ikuti dengan seksama seminar hasil laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Kansari, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Trian Suparman selaku Ketua Kepala Sekolah SMP 8 Surakarta dan juga mentor kami P3K Angkatan 2 tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi dalam keadaan sehat tanpa kurang apa-apa. Ini kami akan presentasikan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ya. Siapa saya? Nama saya Erwin Kansari, Sarjana Pendidikan. Ini PPK 1977 11 20 21 211 001. Saya adalah guru penjas Korpes atau PJOK di SMP 8 Surakarta. Yang alamat rumah saya adalah di Durian, RT 10, RT 8 RT 10 Pacang Lawean Surakarta. Dan selanjutnya, maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Maksud untuk membekali peserta dalam pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan
dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan: setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya, nah, fungsi, tugas dan peran ASN. Ya, ASN itu ada dua, satu PNS dan satu P3K. Fungsinya pelaksanaan kebijakan publik, ya, pelayanan publik, perangkat dan pemersatu bangsa. Tugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai undang-undang. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Terus peran: perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara umum, penyelenggara tugas umum, pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Ya, ini tugas kita. Ini visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota yang berbudaya, yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini visinya. Sekarang misinya, ya, ada beberapa ini. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga Kota Solo yang berkeadilan dan inklusif. Ya. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ya, ini visi OPD yang kita dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Ya, ini visi unit kerja. Ya, sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Jadi visinya kita di SMP 8. Tugas peserta orientasi: melaksanakan seminar hasil kerja P3K berdasarkan isu yang ada di tempat kerja. Bertugas untuk mendukung visi dan misinya. Yang ada dua: satu, literasi siswa menurun. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa dikarenakan
kebugaran jasmani mereka menurun. Ya. Isu yang diangkat, ya, kurang motivasi belajar siswa, minat belajar siswa menurun, dan data dari Puskesmas Desa menurun untuk kesehatan jasmani. Gagasan yang diangkat ialah meningkatkan kebugaran jasmani dalam pelajaran maupun pelajaran olahraga di SMP Negeri 8 Surakarta. Kegiatan langkah awal identifikasi isu. Kegiatan membaca rapor pendidikan sekolah. 2. Mengidentifikasi isu yang berdasarkan rapor pendidikan. Mengidentifikasi isu yang ada. Memilih isu yang diangkat. Outputnya adalah mengidentifikasi isu yang ada di sekolah. Merencanakan atau merancang aktualisasi kegiatan. 1. Konsultasi dengan mentor untuk merancang aktualisasi program. 2. Membuat rencana pembelajaran kebugaran jasmani untuk peserta didik. Memetakan siswa yang berdasarkan kebutuhan pembelajaran atau belajar. Outputnya adalah meningkatkan kebugaran jasmani melalui pembelajaran PJOK pada peserta didik di SMP 8 Surakarta. Tujuan, ya, membuat aktualisasi kegiatan, membuat modulator bentuk PDF, ya, membuat perencanaan pembelajaran kebugaran jasmani untuk peserta didik di SMP Negeri 8 Surakarta. Outputnya adalah tersedia materi ajar dan media pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Kontribusi terhadap visi misi sekolah. Kegiatan ini mendukung visi sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi. Selain berselaras dengan visi, juga bagian misi sekolah. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara optimal. 2. Mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran, modul belajar, mengikuti pelatihan KKP, MPLP, SMP tingkat Kota Surakarta atau yang disebut diseminasi PJOK Kota Surakarta yang sudah dilaksanakan hari ini untuk tatap muka. 3. Mewujudkan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis IT untuk mencapai tujuan kebugaran jasmani setiap peserta didik di SMP Negeri 8 Surakarta. Nah, ini yang intinya. Apakah kebugaran jasmani itu? Ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan dan masih ada tenaga cadangannya. Kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor, ya, penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Kebugaran jasmani dapat diukur melalui beberapa komponen. Di antaranya adalah kekuatan otot, ya, daya tahan tubuh, fleksibilitas, komposisi tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru. Selanjutnya, ini
Ini contoh-contoh tes untuk kita melihat peserta didik mempunyai kebugaran jasmani yang bagus atau rendah diperlihatkan. Nih, pengukuran yang pertama adalah pengukuran tinggi dan berat tubuh, ya, tinggi badan dan berat tubuh itu gel, ya. Yang kedua adalah pemeriksaan tekanan darah, ya, 90 sampai 120 mmHg di atas, itu yang di atas. Ya. Terus untuk 60 sampai 80 mmHg untuk tekanan darah yang bawah. Jadi kalau peserta itu di bawah 60/70, berarti itu kesehatan jantungnya atau paru-parunya itu rendah. Tapi bisa lagi 90/160, ya, atau 140 atau 130, berarti jantung itu terlalu cepat pompanya, padahal dia baru belum ada aktivitas olahraga. Jadi contoh di atas pemeriksaan tekanan darah itu yang normal, ini belum melakukan pembelajaran olahraga. Yang normalnya seperti itu. Tapi kalau sudah olahraga, lari, ya, terus tarik bolak balik, sit up, itu seharusnya kita melihat di atas ini 60 sampai 80, ya, itu yang normal. Kalau di bawah berarti ya tidak normal. Terus yang ketiga, pemeriksaan denyut nadi dan irama jantung, ya. Untuk SMP dari 11 sampai 17 tahun itu 600 sampai 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Terus untuk orang dewasa, ya, 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Jadi kita lihat denyut nadinya, bisa kita lihat itu masih ada jantungnya itu terlalu kencang atau terlalu sedikit untuk pompa jantungnya. Terus pemeriksaan umum paru-paru, telinga, hidung, tenggorokan dan mulut. Ya. Ini selanjutnya adalah tes lari cepat 60 meter. Ya, kita melihat anak-anak setelah kita belajar olahraga 60 meter, setelah itu tes jantung angkat tubuh atau pull up, ya. Terus ada lagi tarik bolak balik, tarik turun tangga, ya. Itu nanti setelah olahraga itu ada orang yang lemes udah kelihatan. Nanti setelah olahraga di pembelajaran itu nanti orang-orang yang siswa itu peserta didik akan kelihatan. Ini contoh, ya, pembelajaran olahraga yang penilaian untuk 60 meter, ya. Kita dengan pengembangan, ya, biar lebih menyenangkan dan variasi. Kalau kita langsung 60 meter kan tidak ada yang menyenangkan. Nanti kita menyenangkan, tapi juga mengenang untuk materi. Ini 60 meter, ya. Kita bentuk, kita seperti lomba, kita buat permainan. Ya. Selanjutnya, ya, kontribusi terhadap visi dan misi. Kegiatan ini mendukung visi sekolah, ya, untuk menjadi sekolah yang berprestasi di cabang olahraga. Selain dengan visi merupakan bagian dari visi sekolah, melaksanakan pembelajaran efektif, efisien, sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara maksimal atau optimal. Mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran, ya, modul ajar, mengadakan bahan sumber pembelajaran serta menggunakan media ajar atau pembelajaran. 3. Mewujudkan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan untuk materi PJOK.
Salah. Melihat dari tujuan rencana kerja yang telah dibuat, diharapkan dalam kebutuhan jasmani agar semakin kuat dan sehat menerima ilmu semua mata pelajaran ya, di SMP Negeri 8 Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erwin Gansari, Sarjana Pendidikan, sudah memaparkan tentang seminar hasil orientasinya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Erwin Gansari. Kemudian acara selanjutnya ialah tanggapan rektor yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Trian Suparman, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator dan Pak Erwin sebagai penyaji yang materinya berjudul meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui pembelajaran olahraga siswa SMP Negeri Kota Surakarta. Saya lihat sehari-hari memang yang pelajaran olahraga itu jarang yang tidak suka, hampir semuanya suka. Oleh karena itu tugasnya Pak Erwin sebagai guru olahraga memanfaatkan kesukaan anak berolahraga, memanfaatkan waktu itu ini sudah oke, dan kami berharap Pak Erwin bisa melihat mungkin satu secara individu, maksud saya melihat secara individu setiap anak itu memiliki potensi apa saja. Mungkin ada yang lebih di bidang ini, lebih di bidang ini, sehingga selain dia seperti yang diharapkan meningkatkan kebugaran jasmani anak sehingga rohaninya juga baik, positif. Ditambah lagi Pak ini, maksud saya ditambah prestasi dari anak itu yang terlihat melalui potensi masing-masing anak. Masing-masing anak pasti punya kelebihan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sekedar berolahraga, tapi ada juga yang olahraga tetapi ini ada bakat potensi yang bisa dikembangkan sehingga sesuai dengan visi sekolah dan prestasi itu benar-benar tidak hanya kognitifnya saja yang berprestasi, tapi di bidang olahraga juga memiliki prestasi olahraga. Selamat Pak Erwin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Trian Suparman atas tanggapannya. Untuk anak-anak itu pembelajaran olahraga Pak Erwin 90% mental senang, dan sisanya itu fisiknya. Jadi anak-anak itu kalau belajar olahraga banyak senangnya daripada olahraganya dulu. Mungkin itu Bapak Erwin Gansari telah menyampaikan seminar hasilnya. Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, mari kita pada sesi akhir kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan seminar hasil laporan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami sudah berdua acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.